Selamat malam. 2 Kapolda dan 2 Kapolres dicopot dari jabatannya imbas dari kerumunan di Petamburan. Mereka dianggap tidak tegas dengan membiarkan kerumunan terjadi di masa pandemi COVID-19. Siapa saja yang bertanggung jawab atas kerumunan di masa pandemi? Inilah Rosi. Kerumunan di masa pandemi, siapa yang harus dihukum? Pemberian masker ini bukanlah bagian dari upaya mendukung acara. Sekali lagi, mohon maaf apabila langkah-langkah yang telah dilakukan ini mungkin banyak pihak yang kurang menyenangkan. Gimana rasanya, Bang? Jangan hanya sekedar himbauan-himbauan saja, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan. Kalau perlu menegur kepala daerah baik, gubernur, bupati, wali kota, untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik pada masyarakat. Selasa lalu, polisi memanggil untuk meminta klarifikasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kerumunan di masa pandemi. Di wilayah Jakarta ada 2 acara yang melibatkan ribuan massa, yaitu acara Maulid Nabi dan pernikahan Putri Habib Rizik Syihab. Keterangan seperti apa yang polisi ingin dapatkan dengan memanggil Gubernur DKI Jakarta? Saya mengundang di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat. Selamat malam Pak Ade. Selamat malam Mbak Rosi dan juga seluruh Pak Ade, terima kasih. Saya tahu waktu Anda sibuk sekali. Saya ingin Pak Ade bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ditujukan pada para penyidik Polda Metro Jaya. Pemanggilan Gubernur Anies Baswedan misalnya, betul bahwa itu undangan untuk klarifikasi. Tapi banyak orang yang kemudian mempertanyakan, apakah pemanggilan Gubernur Anies ini memang ditargetkan untuk jadi tersangka? Gitu ya Mbak, itu terlalu jauh menafsirkannya. Karena tahapan itu masih panjang. Artinya ini masih tahap klarifikasi atau dalam bahasa hukum masih dalam tahap penyelidikan namanya. Saya balik kepada pertanyaan Mbak Rosi tadi ya. Apakah kepentingannya kira-kira untuk memanggil Pak Anies dalam kapasitas sebagai gubernur? Yang pertama untuk diketahui adalah bahwa dugaan tindak pidana yang terjadi itu adalah sesuai dengan pasal 93 Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan. Saya sampaikan di sini bahwa di unsur pasal utamanya dari pasal 93 itu adalah tentang mematuhi yang melanggar atau tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalang-halangi sehingga terjadinya kedaruratan kesehatan. Undang-undang ini mengatur tentang masalah karantina kesehatan. Karantina kesehatan itu sangat bergantung kepada status terhadap status satu provinsi atau suatu kota atau suatu kabupaten. Apakah kota itu menerapkan aturan PSBB atau sedang berlaku kekarantinaan atau tidak? Maka untuk DKI Jakarta, begitu ditetapkan PSBB, siapa yang menetapkan itu PSBB? Bagaimana aturannya? Kita tahu bahwa dari Undang-Undang Nomor 6, terus lahirlah keputusan, ada PP terus kemudian lahir keputusan gubernur dan lain sebagainya. Yang mengatur bagaimana sih PSBB di Jakarta, statusnya apa sih sekarang? Dengan status itu akan mengikuti konsekuensinya. Siapa yang bisa menjawab ini semuanya? Yang bisa menjawab adalah gubernur. Kepala daerah yang memang kapasitasnya menentukan status kewilayahan yang dengan status itu maka terjadilah ketentuan-ketentuan di dalamnya. Yang menentukan adalah gubernur, maka gubernur perlu untuk diklarifikasikan. Begitu. Jadi Pak Ade, penyidik perlu mendengar tentang situasi DKI Jakarta saat ini
dan apa saja yang menjadi landasan hukumnya dan seperti apa itu diterapkan dan apa konsekuensi hukumnya, gitu ya. Pak Ade. Tambah lagi kan juga apa upaya-upaya yang dilakukan, Mbak, gitu. Upaya apa yang sudah dilakukan, karena semangatnya adalah semangat pencegahan harusnya. Ya, semangat pencegahan. Pak Ade, pemanggilan pada Gubernur Anies selama 10 jam itu kemudian juga diinterpretasikan orang berbeda. 10 jam, kalau nggak salah 33 pertanyaan. Kok lama banget hanya untuk klarifikasi soal yang tadi Pak Ade sebutkan. Ini kemudian dipersepsikan orang seolah-olah sedang memeriksa seorang calon tersangka. Oke. Sekali lagi, kalau untuk calon tersangka itu sangat bergantung kepada hasil penyidikan nantinya. Karena penyidikan itu artinya mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu akan membuat terang pidana untuk menentukan tersangkanya. Balik lagi kepada pertanyaan tadi, kok kayaknya lama banget gitu ya, sampai betul. 10 jam. Nah mungkin kalau misalnya kita menyaksikan sendiri itu suasananya dipotong sholat, kemudian pertama datang kurang lebih jam 10 ada protokol kesehatan, di swab dulu, beliau dalam keadaan aman, tidak sedang positif, kemudian bertanya dulu kira-kira apa yang akan ditanyakan, setelah itu baru mulai pembukaan, sudah masuk waktu sholat duhur, minta waktu sholat dulu, kemudian terjadi makan siang, kita mulai sebentar dan lain sebagainya, kemudian sudah masuk waktu asar, memberikan waktu untuk sholat, kemudian baru melakukan lagi sampai maghrib baru ketemu saya ngobrol-ngobrol, akhirnya keluar. Jadi kayaknya lama banget gitu. Padahal pemeriksaan itu banyak terpotong oleh kegiatan-kegiatan yang bukan pemeriksaan. Gitu. Tapi kalau judulnya pemeriksaan selama sekian jam, seolah-olah pemeriksaan itu nggak pernah berhenti dari mulai sampai 10 jam itu, tidak seperti itu juga, Mbak Rosi. Oke. Jadi Dirkrimum Polda Metro Jaya mengklarifikasikan di sini bahwa kayak 10 jam itu seolah-olah setiap menit, setiap detik, setiap menit, setiap jam diperiksa itu nggak seperti itu ya. Tapi juga tidak banyak dipotong untuk protokol kesehatan. Sholat dan makan dan sebagainya. Ya. Pak Ade, dasar pemanggilan itu tadi sudah disebutkan oleh Pak Ade adalah Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 93. Tentu tidak semua penonton yang menyaksikan acara Rosi ini tahu isi undang-undangnya. Izinkan saya membacakannya. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Bagaimana dengan kritik pada para penyidik bahwa undang-undang ini dan pasal ini dianggap tidak pas untuk diterapkan pada 2 peristiwa besar di Petamburan? Alasannya apa? Alasannya adalah karena peristiwa itu tidak memiliki implikasi pidana. Tidak ada yang dilanggar secara pidana. Begini Mbak Rosi, kapan itu dilanggar sebagai satu pidana? Itu ketika terpenuhi unsurnya. Di mana unsurnya itu terpenuhi, itu dibuktikan dengan alat bukti. Alat buktinya itu ada 4. Saat ini kita masih masuk ke dalam tahap penyelidikan untuk menemukan tindak pidananya. Oke. Kemudian kita balik kepada pasal yang 93 yang tadi Mbak Rosi bacain itu, tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Perlu saya sampaikan, kekarantinaan kesehatan yang undang ini itu banyak bentuknya, Mbak. Ada isolasi, ada karantina rumah sakit, ada karantina wilayah. Salah satunya adalah PSBB. PSBB itu adalah bagian daripada kekarantinaan. Karena PSBB, maka ada aturan mana yang boleh, mana yang tidak. Karena PSBB pada dasarnya adalah pembatasan. Nah, kira-kira dengan kondisi seperti itu melanggar tidak? Makanya perlu dilakukan aturannya seperti apa, Pak Gubernur, ini aturannya seperti apa, upaya mencegahnya, Pak, seperti apa, dan lain sebagainya. Banyak juga gitu, kemudian pertanyaan. Pak Ade, kan yang dipanggil untuk klarifikasi nggak cuma Gubernur DKI Jakarta. Ada juga kepala dinas, bagian hukum, lurah, dan lain sebagainya. Betul. Memang selama ini yang menjadi bintang pemberitaan adalah Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan. Tapi sebenarnya banyak yang dipanggil. Pertanyaannya adalah apakah memang penyidik
secara post factum peristiwa itu sudah terjadi, yaitu ada ribuan massa yang berkumpul. Apakah memang penyidik sudah melihat dua peristiwa besar di Petamburan sudah melanggar tindak pidana atau masih mencari adanya dugaan tindak pidana? Sepertinya hubungan terputus. Kami akan mencoba untuk menghubungi Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Tubagus Ade Hidayat. Karena itu kita break sejenak. Saya kembali sesaat lagi.